Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan HPF Mami. Di sini saya mau ngobrol santai saja, ya. Ini menunggu waktu berbuka daripada nganggur. Kegiatan kadang sudah selesai, ya. Oke teman, yang baru nonton video saya jangan lupa like, subscribe, ya. Karena apa? Dengan like, subscribe, nyalakan lonceng, Anda akan menerima pemberitahuan video-video terbaru saya masalah peternakan perkutut, ya, info-info tentang perkutut ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan burung perkutut. Oke teman, langsung saja. Dalam peternakan perkutut ini seperti ilmu bisnis, ya, seperti pengusaha. Maksudnya bagaimana, Mas? Maksudnya dalam peternak perkutut itu mental kita harus mental pembisnis, mental pengusaha. Kalau enggak kenapa, Mas? Kalau enggak ya nanti akhirnya Anda cuma berhenti di situ saja, ya. Jadi peternak kecil yang enggak akan berkembang. Karena apa? Karena di mindset Anda, di pola pikir Anda, yang penting saya ternak produk jual, ya. Saya ternak produk jual. Ini mindset Anda akan jadi seperti itu. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin kalau awalnya 100 kotak ya mungkin sampai 2 tahun 3 tahun ya 100 kotak saja, nggak akan bertambah. Karena apa? Anda nggak punya mindset, ya, nggak ada mindset di situ, nggak ada niat untuk mendalami di bidang perkutut tersebut, ya. Nah, niat kalau mau jadi peternak besar yang bagaimana, Mas, ya? Ini ngobrol santai saja, ya. Ini sharing bersama sepengalaman saya yang saya lakukan selama 3 tahun ini, ya. Dari dulu saya sering menyimak seorang ulasan dari seorang mentor, ya, mentor pengusaha yang mengatur mindsetnya, yaitu mengatakan bahwa orang kalau mau ahli di bidangnya itu harus mempelajari, meluangkan waktu 8.000 sampai 10.000 jam, ya, 8.000 sampai 1.000 jam, 10.000 jam, ya. Jadi setahun itu ke dalam video yang lalu sudah saya bahas, ya, pembahasan masalah ahli di bidang apa yang kita tekuni itu butuh 8.000 jam kalau nggak salah. Dalam video saya ada di beranda yang lalu saya terangkan masalah menjadi ahli di bidang yang kita tekuni, ya, 8.000 sampai 10.000 jam. Jadi kalau sehari Anda di kandang perkutut itu 1 jam, 100 itu 1 tahun itu cuma mendapat 365 jam, ya, 365 jam. Berarti Anda butuh 3 tahun, ya, untuk mendalami. 3 tahun baru 1.000, ya, 1.000. Padahal Anda butuh 8.000. Berarti berapa, Bro? 10 tahun, ya. Makanya sering teman-teman tanya, Mas, kenapa saya masih bingung? Mas, kenapa saya masih tidak bisa menjodohkan? Anda di kandang perkutut berapa jam satu hari? Ya, introspeksi diri, ya. Semua itu butuh ketelatenan, butuh ketekunan, butuh pembelajaran yang ekstra, ya. Saya sendiri sudah saya bicarakan dalam video-video yang lalu bahwa saya itu di kandang perkutut itu sehari semalam itu kadang 5 sampai 10 jam mungkin, ya. Kalau nggak Ramadan seperti ini, saya biasanya habis maghrib ngisak itu sampai jam 12, jam 1, jam 2, bahkan jam 3 pagi saya di kandang, ya, nengok kandang luar, dalam pengamatan kurang bagaimana, ini saya pelajari terus, ya. Terus Anda di kandang 1 jam 2 jam pengen hasil seperti saya dengan cara singkat, kan gitu ya, nggak realistis, kan itu nggak realistis, ya. Tapi kemampuan saya kan di atas kamu, Mas, nggih, monggo. Tetapi kita reality saja, ya. Seorang akan jadi ahli di bidang itu kurang lebih 10.000 jam, 8.000 sampai 10.000 jam. Itu Anda akan jadi ahli di bidang apa yang Anda tekuni, ya. Nah, di sini Anda bisa bisa introspeksi diri, ya. Nah, kenapa saya belum bisa membedakan jantan dan betina? Kenapa saya masih bingung merawat piye ataupun yang lainnya? Karena Anda belum juga memenuhi target jam tersebut, ya.
mendekati pun belum. Ya, kalau Anda di kandang perkutut sehari 1 jam 2 jam, ya jelas. Ya 10 tahun. 10 tahun Anda akan paham akan jantan betina, karakter perkutut dan lain-lain. Ya, tambahi jam tayang Anda di dalam kandang perkutut. Insya Allah kalau Anda tekun tambah jam tayang akan cepat terpenuhi 10.000 jam tayang tersebut. Nah, yang sulit itu ya namanya sesuatu yang bagus itu nggak ada yang mudah kan. Perjalanannya memang sangat sulit. Nah, orang itu nggak bisa fokus dalam kandang itu lama itu kenapa? Ya, sebabnya apa, Mas? Orang kok di kandang nggak betah, ya? Di kandang perkutut saya itu nggak betah, Mas. Paling 1 jam 2 jam sudah lah. Ada beberapa faktor, ya. Karena orang itu nggak tahan di bidangnya, nggak tahan di dalam kandang perkutut itu. Satu, Anda belum ada rasa cinta kepada perkutut Anda, ya. Anda nggak ada rasa empati kepada perkutut Anda. Anda mengharap hasil besar, tapi perawatan yang mudah kan itu. Nah, itu peternak pemula itu rata-rata seperti itu. Bagaimana merawat burung semudah mungkin, seringan mungkin, dengan hasil sebesar mungkin. Ini dunia nyata, Bung. Ini bukan sandiwara, ini bukan drama. Ya, kalau Anda mau hasil yang besar, kalau Anda pengen hasil yang bagus, ya kerja keras, rawat dengan sebaik mungkin. Ya, jangan rawat seenteng mungkin, rawat semudah mungkin, tapi hasil yang maksimal ya nggak ada. Semua itu kita harus realitas saja ya. Kita manusia biasa, manusia yang lumrah ya. Jadi kita pakai yang realitas saja ya. Itu karena apa? Karena kita juga membutuhkan hal yang besar dalam perkutut kita, mengharapkan sesuatu hal yang besar, makanya kita harus berkorban yang besar pula kepada perkutut kita. Kecuali kalau sekedar dan seperti awal peternak yang mental pekerja saja ya, bukan pembisnis, bukan mental pengusaha, yang penting produk, beranak, jual, ya sudah. Tapi Anda jangan berharap jadi peternak besar juga ya, karena peternak yang besar itu akan bisa menceritakan terah-terah. Ini yang saya bahas warna, terah-terah warna, anakan ini, bapaknya ini, mbahnya ini, bahkan buyutnya ini pun seorang peternak harus bisa. Karena apa? Kita supaya mudah dalam membuat warna yang kita inginkan ya, itu. Jadi peternak pemula kalau ingin hasil yang besar, berusaha keras, tambah jam tayang Anda di dalam kandang ya. Kalau memang susah, Anda maunya mudah, ya monggo, itu kemauan Anda sendiri ya. Sulit fokus itu karena Anda tidak punya rasa empati kepada perkutut Anda. Rasa cinta ngehnya ke kutut itu belum ada. Kalau Anda sudah ada rasa ngeh, rasa cinta kepada perkutut Anda seperti saya, seharian di kandang itu rasanya seperti piknik di pantai. Ya, sehari di kandang itu seperti piknik di pantai. Puasa seperti ini pun saya tadi jam 3 setengah 4 ngasih minum lagi, saya tuangin lagi ya, untuk menahan cuaca panas yang ekstrim seperti ini. Kalau sekiranya airnya itu panas, saya tambah lagi supaya sampai luber, supaya airnya tidak panas ya. Karena apa? Kalau airnya panas, perkutut ini pun nggak akan enggan meloloh anaknya ya. Perkutut ini kalau anaknya masih kecil, ini musim panas mulai tiban, kemarau mulai tiban, airnya kok panas banget ya. Kita pegang pun kadang sampai enggak di atas hangat, pokoknya panas lah, enggak hangatan. Itu biasanya kalau enggak peradangan, nanti indilnya perkutut akan mati, anaknya perkutut akan mati. Karena apa? Indukannya enggak mau ngeloloh karena airnya yang terlalu panas tadi ya. Tuh fokus di kandang tidak akan terjadi kalau Anda tidak mencintai perkutut Anda, tidak ada rasa empati kepada perkutut Anda. Niscaya Anda akan bermalas-malasan di dalam di dalam kandang perkutut Anda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak punya target ya. Sekali lagi saya tekankan, orang berusaha, orang pengusaha, orang bisnis itu harus punya target ya. Misalnya bagaimana, Mas? Kalau Anda seorang bujangan ya, target 1 tahun depan
dengan hasil ternak perkutut saya mau nikah. Nah, contohnya seperti itu. Ataupun 2 tahun lagi dengan hasil ternak perkutut saya mau membuat rumah sendiri. 3 tahun kemudian saya akan nikah, saya akan punya penghasilan tetap. Kalau Anda punya mindset seperti ini, Anda akan semangat, ya. Anda akan memburu target Anda dengan semangat. Tapi kalau Anda ya kembali lagi ke mental pertama, cuma mental pekerja saja, ya sudah. Jangan berharap lebih, ya. Ya Anda jangan melihat peternak yang besar. Anda harusnya melihat peternak yang kecil saja karena Anda kelasnya itu. Kalau Anda bermental peternak pekerja, Anda melihat peternak bermental bisnis, ya nggak jalan, ya nggak jalan. Nanti adanya kurang syukur sampean, ya. Anda akan kurang syukur. Kenapa saya begini? Kenapa yang sana itu begono? Ini akan sangat merusak pola pikir Anda. Padahal Anda sudah di lini garis yang lain, ya, berseberangan. Ya namanya garis sejajar ini sampai kapanpun ini nggak akan bertemu, ya. Wong ini bidang Anda bekerja, ini berbisnis, berjalan seiring memang, tapi nggak akan ketemu, ya. Garis yang dilurus itu nggak akan ketemu sampai kapanpun, ini beriringan tapi nggak akan ketemu, ya. Paham nggak? Itu harus punya target supaya Anda lebih empati, lebih punya rasa cinta terhadap perkutut Anda, ya. Yang ketiga, target. Kalau sudah punya target, Anda harus vlog target Anda. Nggak mungkin target itu penuh global langsung beng 1 tahun saya harus begini, nggak bisa, ya. Kalau Anda punya target misalnya 1 tahun depan saya 2 tahun kemudian saya harus punya rumah. Nah, rumah biaya berapa? Ya, 5 bulan saya harus mengumpulkan uang berapa, ya. Misalnya rumah punya 100 juta. Berarti kalau 2 tahun dalam jangka 6 bulan Anda harus mengumpulkan uang kurang lebih 25 juta. Nah, ini di vlog. Kalau nggak ada vlog nggak jadi. Ya nggak jadi. Ya, barang yang besar itu harus di vlog kecil, nanti akan jadian besar. Kecil, jadinya besar. Ya. Kita berangkat dari nol. Saya pun dari nol. Kalau Anda melihat saya sekarang keadaan ternak saya sudah ratusan pasang, Anda terus mikir modal saya besar. Enggak. Ya, di video-video yang lalu Anda lihat video saya. Saya itu nggak banyak, modalnya nggak banyak. Kurang lebih 10 juta dulu. Ya. Saya kembangkan dari kutut jadi kutut, dari kutut jadi kandang perkutut, dan terus menerus. Ya. Kalau Anda pengen belajar detail, main ke kandang saya. Saya vulgarkan semua trik dan caranya, ya. Karena seorang peternak itu belajar ternak ya ke peternak. Nah, peternak pemula itu susah kok. Kadang diajarin peternak malah caranya ke penjual, ya. Ya Anda akan bingung dengan sendirinya. Wong penjual itu yang penting kututnya laku. Kalau ke peternak Anda akan dididik cara beternak yang baik, ya. Cara penjualan yang bagaimana dan trik-triknya bagaimana, penjodohan bagaimana. Nah, ini akan diajarkan oleh peternak, ya. Nah, seorang peternak pemula belajarlah dengan peternak. Kalau Anda mau jadi peternak yang bermental bisnis, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ngobrol barengan di episode ini kita membahas tentang fokus dalam kandang. Bagaimana fokus itu bisa terjadi? 3 hal tadi. Anda harus mencintai pekerjaan Anda hanya harus punya target, dan target Anda vlog sedikit demi sedikit supaya tercapai apa yang Anda targetkan. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dari HNPF Ngawi, ngikutut, sopai patuh.